Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan persiapan penilaian akhir tahun matematika kelas 8 untuk materi peluang. Soal yang nomor 21. Sebuah dadu bermata 6 dilambungkan 120 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan ganjil. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah banyaknya percobaan yang dilakukan dikalikan dengan peluang kejadian yang dimaksud. Banyaknya percobaan yang dilakukan di sini ada 120 kali karena di sini dilambungkan sebanyak 120 kali. Kemudian tinggal mencari berapa peluang kejadian yang dimaksud. Ini rumusnya adalah banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampel dari sebuah dadu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah mata dadu yang bersisi 6. Sehingga di sini diperoleh banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Kemudian kejadian yang dimaksud adalah mata dadu bilangan ganjil. Di sini kita data bilangan ganjilnya adalah 1, 3 dan 5. Berarti di sini 1, 3 dan 5. Banyaknya kejadian yang dimaksud ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita substitusikan. Peluang kejadian yang dimaksud adalah 3 dibagi dengan 6. Jika kita sederhanakan, dibagi 3 diperoleh 1/2. Ini kita substitusikan ke rumus frekuensi harapan. Tadi N-nya adalah 120. Kita masukkan 120 dikalikan dengan peluang kejadian yang dimaksud adalah ini 1/2. Kita kalikan 120 dikali 1 kemudian dibagi 2 diperoleh 60. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan ganjil adalah sebanyak 60 kali. Selanjutnya soal yang nomor 22. Sebuah dadu bermata 6 dan 2 buah mata uang logam dilempar undi secara bersama. Banyaknya anggota ruang sampel yang terjadi. Di sini bisa kita tulis ini dadu, kemudian ini uang yang pertama, ini uang yang ketiga. Ingat, dadu, banyaknya anggota ruang sampel dari dadu adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Uang, mata uang logam, banyaknya anggota ruang sampel ada 2, yaitu angka dan gambar. Kemudian uang yang kedua, banyaknya anggota ruang sampel juga ada 2, yaitu angka dan gambar. Dari sini sudah bisa langsung kita kerjakan. Banyaknya anggota ruang sampel dengan jalan dikalikan, yaitu 6 dikalikan 2 kemudian dikalikan dengan 2 diperoleh 24. Berarti banyaknya anggota ruang sampel yaitu 24. Banyaknya anggota ruang sampel itu sama saja dengan banyaknya titik sampel. Kemudian soal yang nomor 23. Sebuah kantong berisi 12 kelereng merah. Jadi saya tulis di sini merah ada 12, kemudian kelereng biru ada 6. Kemudian 8 kelereng warna kuning. Kuningnya ada 8. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng bukan berwarna biru
Ingat, bukan berwarna biru. Kalau peluang yang terambil kelereng berwarna biru, berarti banyaknya kelereng yang berwarna biru ini, yaitu 6, dibagi dengan jumlah seluruh kelereng. Jumlah seluruh kelereng di sini ada 26. Berarti peluang muncul atau peluang terambil kelereng berwarna biru 6 dibagi dengan 26. Jika kita sederhanakan, 3 dibanding 13, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Di sini yang ditanyakan bukan berwarna biru. Bukan berwarna biru berarti ini merah atau kuning. Sehingga ini kalau dijumlah, merah atau kuning dijumlah diperoleh 20. Maka di sini peluang yang terambil bukan berwarna biru itu sama dengan ini 20 dibagi dengan seluruhnya, yaitu 26. Kita sederhanakan, dibagi 2 diperoleh 10, dibagi 2 diperoleh 13. Berarti peluang terambil bukan kelereng berwarna biru ada 10 dibagi 13. Bisa juga dengan memanfaatkan ini. Ingat bahwa peluang itu nilai maksimalnya adalah 1. Sehingga jika yang ditanya peluang bukan kelereng berwarna biru, itu sama dengan 1 dikurangi peluang terambil kelereng berwarna biru. Karena sekali lagi peluang nilai maksimalnya adalah 1, sama dengan 1 dikurangi peluang terambil warna biru tadi ini, 3 dibagi dengan 13. Penyebutnya disamakan, 1 itu sama dengan 13 dibagi 13 dikurangi dengan 3 dibagi 13. Yang ini 13 dikurangi 3 diperoleh 10 dibagi 13. Hasilnya sama dengan cara yang nomor pertama tadi. Berarti jawabannya adalah yang nomor D. Soal yang nomor 24. 2 buah dadu dilambungkan bersama sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu dengan jumlah 6. Ingat bahwa rumus dari peluang sebuah kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya. Di sini 2 buah dadu. 2 buah dadu itu anggota ruang sampelnya, ingat dadu pertama 6 dikalikan dadu yang kedua ruang sampelnya juga 6. 6 kali 6 diperoleh 36. Berarti ini nanti pembaginya ini adalah 36. Sekarang kita cari kejadian yang dimaksud, yaitu mata dadu dengan jumlah 6. Kita cari mata dadu dengan jumlah 6, yaitu 1 dengan 5. Kita urut dari 1 aja, naik 2, jumlah 6 berarti 2 ditambah 4. Kemudian naik lagi setelah 2, 3 ditambah berapa? Ketemu 6 berarti ditambah dengan 3. Kemudian setelah 3, 4 ditambah 2 diperoleh 6, karena yang diminta jumlah 6. Setelah 4, 5, yaitu 5 ditambah 1. Selesai. Sudah tidak ada lagi mata dadu yang berjumlah 6. Di sini sudah dapat kita banyaknya kejadian yang dimaksud ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Langsung kita substitusikan ke sini, berarti di sini 5. Jadi peluang muncul mata dadu dengan jumlah 6 adalah 5/36. Selanjutnya soal yang nomor 25. Pada penerimaan peserta didik baru di sebuah SMA terdapat 1.200 pendaftar. Jika peluang seorang pendaftar tidak diterima adalah 0,15. Berarti di sini peluang
tidak diterima, peluang tidak diterima adalah 0,15. Nah, maka pertanyaannya di sini, berapa banyaknya pendaftar yang diperkirakan diterima di SMA tersebut? Ini kita bisa cari dulu, berapa banyaknya calon pendaftar yang tidak diterima. Berarti di sini bisa kita tulis tidak diterima, peluangnya adalah 0,15 dikalikan dengan jumlah pendaftar ini. Berarti di sini adalah 1.200. Ini dikalikan biasa, 0,15 dikalikan 1.200 diperoleh 180. Berarti nanti diperkirakan ada 180 pendaftar yang tidak diterima. Ya, yang ditanyakan perkiraan yang diterima, berarti tinggal yang ini 1.200 ini dikurangi dengan yang tidak diterima. Berarti nanti yang diterima diperkirakan 1.200 dikurangi yang tidak diterima 180. Berarti 1.200 dikurangi 180 diperoleh 1.020. Berarti ada 1.020 orang yang diperkirakan diterima di SMA tersebut.